Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasilitator BCKS Angkatan Pertama Provinsi Sulawesi Tenggara yang saya hormati, Bapak Ibu peserta BCKS yang saya hormati, perkenalkan saya Rusmin SPD, guru SMK Negeri 2 Kolaka. Singkat saya pada kesempatan ini menyampaikan hasil analisis 9 langkah pengambilan keputusan pada kasus yang ada di modul. Terkait dengan langkah pertama, pertanyaannya, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Berdasarkan langkah kelima, uji paradigma benar lawan benar, nilai yang bertentangan adalah keadilan versus belas kasih. Keadilannya bahwa Nina harus mendapatkan kembali dompetnya, dan belas kasihnya Tari tentu ingin melindungi Rara dari konsekuensi yang bisa mempermalukannya. Kemudian yang kedua, kejujuran versus loyalitas atau kebenaran versus kesetiaan. Nilai kejujurannya bahwa Tari tahu dompet itu milik Nina sehingga kebenaran harus ditegakkan. Sementara loyalitas, Tari ingin setia menjaga persahabatannya dengan Rara. Kemudian langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 itu? Pihak yang terlibat langsung, yang pertama adalah Rara, siswa yang menemukan dompetnya Nina tetapi menyimpannya untuk diri sendiri atau pelaku pelanggaran moral. Kemudian yang kedua, Tari, saksi mata sekaligus sahabatnya Rara yang menghadapi dilema moral antara kejujuran dan loyalitas. Kemudian yang ketiga, Nina, pemilik dompet yang kehilangan hak miliknya. Dan yang keempat, Busri, guru pustakawan, pihak yang mengumumkan kehilangan dan berpotensi menjadi penengah atau otoritas dalam penyelesaian masalah. Kemudian langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Fakta yang relevannya adalah pertama, lokasi kejadian, yaitu perpustakaan sekolah saat jam kegiatan membaca. Yang kedua, peristiwa Rara menemukan sebuah dompet di bawah kursi ketika sedang tiket kebersihan. Kemudian yang ketiga, isi dompet terdapat uang atau barang berharga milik orang lain. Dan keempat, tindakan Rara. Rara langsung memasukkan dompet ke tasnya dan menganggapnya rezeki. Selanjutnya, kepemilikan. Dompet itu milik Nina, siswa dari kelas lain yang kemudian mengumumkan kehilangan. Kemudian saksi, Tari melihat dengan jelas Rara mengambil dompet dan memasukkannya ke tas. Hubungan pribadi, Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Rara sering membantu Tari dalam tugas sekolah dan berbagi bekal. Kemudian selanjutnya, pengumuman resmi. Busri, seorang guru pustakawan, mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Kemudian dilema moral Tari, bahwa Tari tahu kebenaran, tetapi khawatir persahabatannya dengan Rara akan merusak jika ia jujur. Langkah keempat, pengujian benar atau salah, yang mana bisa dilakukan. Kita melakukan tes legalitas atau legality test. Pertanyaannya, apakah tindakan Rara mengambil dompet orang lain melanggar hukum atau aturan sekolah? Jawabannya tentu ya. Mengambil barang yang bukan miliknya termasuk pelanggaran aturan dan dapat dikategorikan pencurian. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Jawabannya adalah keadilan versus kasih sayang. Benar, keadilan. Nina harus mendapatkan kembali haknya, dompet dan uang. Benar, kasih sayang. Tari bisa saja merasa kasihan pada Rara dan ingin melindunginya dari malu atau hukuman. Langkah keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Berbasis hasil akhir, demi kebaikan bersama maka dompet harus kembali. Kemudian prinsip berbasis aturan,
demi kejujuran dan aturan moral, maka katakan yang benar. Kemudian berbasis kepedulian, demi kepedulian pada sahabat, maka lakukan dengan cara bijak. Mungkin menegur Rara secara pribadi terlebih dahulu. Kemudian langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah menggunakan opsi trilema, kreatif, adil, dan bijak. Kreatifnya tidak hanya memilih antara diam atau melapor, tetapi menciptakan solusi baru yang memberi kesempatan belajar. Adilnya, hak Nina dikembalikan, keadilan ditegakkan. Kemudian bijak, hubungan persahabatan tetap dijaga, Rara tidak langsung dipermalukan, tapi tetap belajar bertanggung jawab. Opsi trilema terbaik adalah menegur Rara secara pribadi, lalu mengajak atau menemani dia mengembalikan dompet kepada Nina, atau melapor ke guru. Dengan cara ini, Tari tetap menegakkan kejujuran tanpa mengorbankan persahabatan. Langkah ke-8, apa keputusan akhir yang bisa saya ambil? Jawabannya adalah mengutamakan kejujuran dan keadilan dengan cara bijak, tetapi disampaikan dengan cara penuh kepedulian agar sahabat tetap belajar dan hubungan tetap terjaga. Langkah ke-9, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Bahwa tentu pengambilan keputusan pada kasus ini mengajarkan kepada saya bahwa menjadi pemimpin berarti berani memilih yang benar dengan cara yang bijak. Pelajaran ini akan memperkuat saya untuk selalu memadukan kejujuran, empati, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Demikian hasil analisis saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.